أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran Surah Al-Baqarah yang barusan kita dengar bersama terdapat pada ayat 153 sampai 155. Di ayat 153 ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah melalui dua cara. Yang pertama adalah dengan cara bersabar, dan yang kedua ibadah sholat. Sabar yang dimaksudkan di sini tidak hanya kita bersabar ketika Allah subhanahu wa ta'ala belum mengabulkan apa yang kita hajatkan saja. Menurut Quraisy Shihab dalam kitabnya Secercah Cahaya Ilahi pada halaman 164, kata as-sabr yang dimaksudkan adalah menahan diri dari segala hal-hal yang tidak disukai Allah subhanahu wa ta'ala. Itu artinya kita semua selain harus bersabar atas segala ujian Allah, juga kita harus bersabar terhadap hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Lantas yang kedua, laksanakan kesabaran tersebut dengan cara kita menunaikan ibadah salat. Lalu apa kaitan antara salat dengan sabar? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hanya dengan kita melaksanakan salat, Dia mampu mencegah dari segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Lantas ayat yang kedua, ayat 154. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tafsir Al-Munir pada juz 1 halaman 36, asbabun nuzul dari ayat ini adalah gugurnya di medan perang
14 orang Islam pada saat terjadi peperangan Badar. Kala itu banyak orang Quraisy mengatakan mereka telah meninggal dunia dalam keadaan sia-sia. Dijawab oleh Allah, bal ahya'un walakin la tash'urun. Bahkan mereka itu hidup dalam penuh kenikmatan, walakin la tash'urun, namun kita tak mampu menyadarinya. Adapun ayat terakhir ini masih berkaitan dengan ayat 153. Kata Allah, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Ada beberapa kategori dari ujian Allah yang Allah berikan kepada kita. Pertama kata Allah, al-khauf, Allah akan memberikan rasa kekhawatiran yang sangat di dalam diri kita, disebabkan oleh diri kita sendiri, atau kekhawatiran dan ketakutan yang datang oleh orang-orang berada di sekeliling kita. Kemudian ujian yang kedua, wal ju', Allah menguji kita dengan rasa lapar. Barangkali ada di sekeliling kita, sanak keluarga kita atau tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah kita, sekarang mereka sedang menghadapi ujian kelaparan. Mungkin mereka sedang tidak punya beras di rumah akibat ekonomi yang makin meroket. Ujian selanjutnya yang Allah berikan kepada kita, wa naqsim minal amwal, kata Allah. Barangkali ada seorang pembisnis yang dia hartanya sudah melimpah ruah, tiba-tiba diambil oleh Allah dengan cara paksa. Bisa jadi dengan kebakaran, bisa jadi dengan musibah banjir dan lain sebagainya. Kemudian ujian awal anfus, ada seseorang atau bahkan kita semua pernah mengalaminya. Kita kehilangan nyawa keluarga orang yang sangat kita cintai. Bahkan mungkin anak kita sendiri, pasangan hidup kita atau orang tua kita sendiri. Bayangkan betapa sedih dan kecewa hati kita pada saat itu. Namun demikian kata Allah, kita hendaklah selalu bersabar atas semua ujian yang Allah berikan. Kemudian luas samarat, ada lagi buah-buahan. Di sini barangkali terjadi untuk para petani. Bisa jadi para petani dia sudah bercocok tanam mengeluarkan dana yang besar. Namun pada saat panen belum tiba, semua tanamannya diserang oleh hama sehingga dia mengalami kegagalan yang sangat banyak. Atau bisa jadi setelah panen pun tiba, maka harga pun anjlok sehingga mereka mengalami kerugian yang cukup banyak. Hal-hal yang demikian semuanya merupakan bagian dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kata Allah, wa basyiris sabirin, hai Muhammad, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang telah lolos di dalam menghadapi cobaan-cobaan yang telah aku berikan kepadanya. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, demikian pesan tersurat dan tersirat dari surah Al-Baqarah ayat 153 hingga 155. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.